Setelah dia tahu keadaan kamu sekarang, orang ini sepertinya memang menyesal dan juga ingin kembali kepada diri kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan di sini posisinya adalah setelah dia tahu keadaan kamu saat ini, orang ini menyesal dan ingin kembali kepada diri kamu. Loh, kok bisa seperti itu? Langsung saja kita akan bacakan dari kartu oracle yang sudah ada di depan teman-teman semuanya. Nah, kenapa kok dia dalam kondisi yang menyesal setelah mengetahui kondisi kamu saat ini? Oke, langsung saja kita lihat ya dari kartu oracle yang ada di depan teman-teman sekalian. Kita lihat di kartu pertama. Sepertinya memang dalam kondisi saat ini dia ingin menunjukkan kesetiaannya kepada diri kamu. Tapi hati-hati, karena sepertinya kesetiaannya dia ini adalah kesetiaan yang palsu. Jadi ya di sini saya juga wanti-wanti kepada panjenengan yang saat ini beruntung menemukan video ini untuk lebih waspada, untuk lebih berhati-hati di dalam menyikapi siapapun orang yang akan mendekat kepada diri kamu. Karena apa? Karena di sini posisinya panjenengan sedang dalam kondisi yang baik. Kamu bersusah payah loh, kamu sudah bersusah payah untuk merapikan dan juga menata posisi kehidupan kamu saat ini. Jadi emang di sini kamu juga tidak boleh terlalu sembrono mengizinkan siapapun itu untuk apa? Untuk bisa masuk ke dalam diri kamu, untuk bisa masuk ke dalam ranah kehidupan kamu. Walaupun memang dia berjanji nggak akan ninggalin kamu, dia berjanji nggak akan menyakiti kamu, tapi faktanya gimana? Dia meremehkan kamu, dia meninggalkan kamu, dan dia juga menganggap kamu itu nggak bisa apa-apa. Sehingga emang dari situ saja dia sudah mulai memiliki beberapa hal yang secara karakter itu nggak cocok dengan kamu, nggak pas dengan diri kamu gitu loh. Sehingga emang di sini kalau bisa saya sampaikan ya alangkah baiknya kamu ini harus bisa untuk lebih fokus dengan apa yang ada, harus bisa untuk lebih fokus dengan apa yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Karena ya apapun yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa fokus untuk ngedevelop apapun yang ada di dalam diri kamu saat ini. Kamu harus fokus untuk ngedevelop apa yang ada dalam diri kamu. Gak usah mikir aneh-aneh, gak usah mikir yang macam-macam. Karena ketika kamu terlalu mikir yang aneh-aneh, terlalu mikir yang macam-macam, ya maka tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak baik dan juga menimbulkan beberapa situasi yang tidak bagus yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Kenapa kamu harus bersyukur? Karena ya biar bagaimanapun juga, di sini kamu juga harus bisa untuk lebih memahami. Harus bisa untuk lebih memahami apa? Memahami keadaan-keadaan yang terjadi pada diri kamu saat ini. Posisi usaha kamu, posisi pekerjaan kamu itu sudah mulai membaik gitu loh. Dan bahkan di sini kamu pun juga memiliki potensi mendapatkan karir yang cemerlang, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan beberapa hal positif yang terus terjadi pada kehidupan kamu ke depannya. Jadi ya di sini kamu nggak usah takut gitu loh, nggak usah terlalu khawatir dengan beberapa hal, dengan beberapa situasi yang kamu rasakan saat ini. Karena kekhawatiran, ketakutan-ketakutan yang terjadi itu juga nanti malah akan menghambat situasi-situasi yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan. Ini penting. Dan kemudian situasi yang terjadi adalah memang tanpa kamu sadari si dia yang meninggalkan kamu, si dia yang meremehkan kamu. Kenapa sekarang ini menyesal dan ingin kembali ke kamu? Karena posisi kamu sudah lebih baik dari kemarin. Posisi keuangan kamu sudah mulai membaik. Posisi kehidupan kamu juga sudah mulai pulih. Jadi emang bisa dikatakan ada alasan-alasan yang masuk akal gitu loh. Sehingga di sini pun kamu juga seharusnya bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati. Karena kalau kamu tidak waspada, kalau kamu tidak berhati-hati ya maka tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa perkara dan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang bisa saja terjadi pada posisi diri kamu. Jadi ya untuk kedepannya kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware dengan situasi yang terjadi saat ini. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya adalah di sini kamu juga harus bisa untuk lebih
sabar, harus bisa untuk lebih mengerti dengan kekurangan kamu itu apa. Nah, kekurangan kamu itu adalah terlalu mudah percaya dengan orang. Nah, ketika kamu terlalu mudah percaya dengan orang, ya maka tentu ini juga nanti akan menimbulkan problem. Ini akan menimbulkan suatu permasalahan. Jadi emang diupayakan di sini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, diupayakan. Kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Sehingga untuk kedepannya kamu juga bisa untuk menyikapi dan juga berada dalam kondisi yang aman dan juga berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan di sisi yang lainnya adalah kamu juga harus bersyukur. Kenapa kamu harus bersyukur? Karena ya apapun yang terjadi saat ini, kamu juga sudah mulai bisa untuk memahami kapasitas kamu itu seperti apa. Dan ketika kamu sudah bisa memahami kapasitas kamu itu seperti apa, ya seharusnya kamu itu bisa berpikir logis gitu loh. Dengan apa yang ada, dengan apa yang terjadi saat ini, kamu bisa untuk berpikir logis. Dan saya rasa emang juga dalam keadaan yang terjadi saat ini, posisinya adalah kamu juga harus yakin, kamu juga harus percaya bahwa akan ada beberapa energi-energi baik, akan ada beberapa energi positif yang terus terjadi pada diri kamu. Jadi mungkin kamu juga jangan kaget ketika orang-orang yang dulunya meninggalkan kamu, yang dulunya memandang remah diri kamu, di sini juga nanti akan datang dan juga akan hadir kembali di dalam posisi kehidupan kamu saat ini. Dan memang kalaupun bisa kita lihat saat ini, kamu pun juga nggak usah terlalu khawatir gitu loh. Karena juga emang semakin kesini kamu juga akan semakin merasakan kebaikan, merasakan hal-hal yang positif yang terus terjadi pada diri kamu. Dan hati-hati juga, dia ternyata juga memiliki maksud tersembunyi. Ada situasi yang menggambarkan hidden meaning-nya. Ada maksud tersembunyi yang dia sembunyikan. Makanya ketika dia mengajak kamu untuk balikan, ingin kembali dengan kamu, nah berarti kan memang juga ada maksud tersembunyi yang saat ini sedang ada, yang saat ini sedang terjadi. Sehingga kalau bisa kita sampaikan saat ini, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih mengerti dan juga seharusnya bisa untuk lebih paham dengan apa yang ada, dengan apa yang terjadi pada posisi saat ini. Dan kemudian kamu harus bisa untuk lebih tegas. Kamu juga harus bisa untuk lebih tegas. Karena apa? Dalam kondisi yang terjadi saat ini, kamu pun juga akan merasakan adanya beberapa hal dan juga ngerasain ada beberapa faktor yang seharusnya bisa untuk kamu pahami. Ternyata dia ini selama ini hanya ingin memanfaatkan kamu saja dan juga ingin membuka dirinya supaya apa? Supaya bisa mendapatkan keuntungan dari diri kamu. Jadi ya di sini kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodine Pangastuti, Jaya Ridiningrat, Rahayu Sakudumati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.